Halo guys, kembali lagi bersama Dowell Anime. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita manhwa yang berjudul The Returned Cherang Tengkwon Di. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal scene diperlihatkan ada seorang yang sedang disantap oleh beberapa monster belalang. Dia pun berharap agar cepat mati, tapi sepertinya dia masih belum juga mati. Dia benar-benar memohon sampai menangis. Dan kemudian diperlihatkan di waktu sebelumnya ketika dia dan teman-temannya sedang berada di dalam sebuah dungeon. Mereka terlihat menemukan sebuah dungeon tersembunyi. Salah satu orang pun berkata kepada ketua tim yang bernama Hyung Chen, "Coba pikirkanlah baik-baik. Tidak ada yang tahu kalau ada dungeon tersembunyi di sini. Kita hanya perlu membersihkan dungeon ini sendiri, dan jangan memberitahu siapapun." Dan sepertinya semua orang telah setuju. Kita adalah hunter. Tapi mereka membayar kita hampir setara upah minimum untuk membersihkan sebuah dungeon. Namun Hyun Chan berpikir, apa yang harus aku lakukan? Baiklah kalau begitu, ayo kita selesaikan dungeon ini sendiri. Namun terlihat wanita yang sebelumnya di awal scene berkata, bukankah lebih baik kalau kita tidak masuk ke sana? Maksudku bisa saja dungeon ini berbahaya. Wanita ini bernama Yuna ya guys. Hyun Chan berkata kapan lagi kita dapat kesempatan seperti ini? Semua setuju. Jadi kenapa hanya kau yang ragu? Kenapa kau harus membuatku malu di depan tim kita? Yuna menjawab maksudku bukan begitu. Aku hanya berpikir jangan-jangan ada monster serangga lagi seperti waktu itu. Dia pun berkata sampai kapan kau mau takut sama monster type serangga? Padahal kau seorang tank. Jangan bilang kau sudah lupa betapa kesusahannya kami waktu itu gara-gara kau. Kalau menurutmu ini terlalu susah, ya keluar saja sana. Kita juga tidak membutuhkan tank peringkat C sepertimu. Tapi tanpa diriku, apa kau pikir kau bisa masuk guild lain? Yuna pun menjawab tidak. Dan Hyun Chan berkata nah seperti itu dong. Akhirnya kau sudah membuat keputusan yang benar. Percayakan saja padaku dan ikuti saja arahanku. Yuna berpikir dia benar juga. Aku ada di guild ini juga karena Hyun Chen. Barusan aku terlalu egois. Hyun Chen berkata, aku ini pacarmu. Aku ngomong seperti ini karena aku peduli padamu. Kau paham bagaimana perasaanku kan? Dan Yuna pun berterima kasih kepadanya. Dia berpikir kalau hanya Hyun Chen saja yang sayang kepadaku. Walaupun dia sudah tahu semua kekuranganku. Hyun Chen berkata kalau begitu, ayo kita berangkat. Kau kan seorang tank. Jadi kau harus masuk duluan. Dan dia pun mengerti, dan berpikir kalau tidak akan mengecewakan teman-temannya lagi. Terlihat mereka semua yang telah memasuki tempat tersebut. Namun mereka benar-benar sangat terkejut karena di hadapan mereka terdapat banyak sekali monster serangga. Salah satu orang pun berkata apa-apaan ini, kenapa mereka banyak sekali. Dan para monster itu pun mulai menyerang mereka. Terlihat mereka yang dengan sekuat tenaga menahan para monster tersebut. Kumpulkan mereka jadi satu lalu bunuh mereka sekaligus. Mereka terlihat sangat kesulitan untuk mengalahkan monster itu, karena jumlahnya yang sangat banyak. Hyun Chan berkata kepada Yuna, kami urus mereka, kau fokus aja pada pertahanannya. Dan dia pun mengerti, dia berusaha sekuat tenaga untuk menahan para monster itu. Aku harus bertahan, aku harus menjaga garis pertahanannya, agar yang lain bisa menghabisi monsternya dengan aman. Dia pun terlihat diserang oleh beberapa monster dan kesakitan. Dia pun berpikir agar tidak panik. Karena mereka hampir selesai, namun di kejauhan terdapat masih banyak monster yang terus bermunculan. Teman-temannya pun terlihat panik, karena jumlah monster yang terlalu banyak. Begitu juga dengan Hyun Chan, dia terlihat ketakutan. Teman-temannya bertanya apa yang harus kita lakukan, dan terlihat Yuna yang terus menahan serangan dari para monster. Dia berpikir kalau rasanya sakit sekali. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sampai kapan aku harus seperti ini? Dia pun meminta tolong kepada Hyun Chan untuk memberikan efek penyembuhan, karena dia sudah tidak bisa bertahan lagi. Namun terlihat teman-temannya yang malah kabur. Dia pun benar-benar sangat terkejut. Kenapa mereka pergi dan meninggalkanku? Dan terlihat Hyun Chen yang marah kepada Yuna. Dia berkata dasar bodoh. Aku kan sudah bilang kau harus bertahan dengan baik. Namun dia tidak peduli dan ingin kabur juga. Namun terlihat teman-temannya yang akan menutup pintu keluarnya. Salah satu wanita pun berkata apa kau sudah gila? Yuna masih ada di dalam. Dia pun menjawab terus kenapa? Lepaskan aku. Kalau tidak kita semua akan mati. Dan pintu itu pun telah tertutup. Dia berusaha untuk meminta tolong agar dibukakan pintunya. Dia pun hanya bisa mendengar percakapan teman-temannya dari dalam. Hyun Chan berkata siapa yang peduli kalau dia pacarku. Kita semua akan mati kalau kita menunggunya. Dia juga pasti mengerti kok. Dia benar-benar sangat terkejut mendengar perkataan pacarnya sendiri. Dan di belakangnya telah terdapat banyak sekali monster yang telah menunggunya. Dia benar-benar panik dan berpikir, aku tidak boleh seperti ini. Dia pun berlari ke segala arah, untuk menghindari para monster itu.
Pokoknya aku harus keluar dari sini dengan selamat. Selama aku masih hidup, Hyongken pasti akan balik untuk menyelamatkanku. Namun tiba-tiba di hadapannya terdapat sebuah pohon tulang yang bersinar, dan pohon itu pun mengulurkan tangannya, dan memberikan sesuatu kepada dirinya. Dia pun menerima benda tersebut, dan mendapatkan sebuah cincin. Apakah ini item tersembunyi? Dia langsung memakainya, dan sebuah notifikasi sistem muncul. Parasitic Ring X-Rang. Cincin ini akan mempengaruhi perkembangan user. Cincin ini akan mempengaruhi kehidupan user. Cincin ini akan meregenerasi tubuh user. Dia pun terlihat senang mendapatkan cincin tersebut. User tidak bisa mati sampai masa inkubasi selesai. Dia pun terlihat kebingungan apakah cuma ini saja kelebihannya. Lalu bagaimana aku harus memakainya? Dan di belakangnya telah terdapat monster yang akan memangsanya. Dia pun langsung diserang para monster itu, dan tidak bisa bergerak lagi. Dia hanya terus meminta tolong kepada teman-temannya. Seperti saat di awal sini ya guys. Dia terus digerogoti oleh para monster, dan tubuhnya terus beregenerasi. User tidak bisa mati sampai masa inkubasi selesai. Dia pun seperti dihidupkan kembali. Dia terbangun dan terkejut. Apa aku baru saja hidup kembali? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Namun para monster masih ada di hadapannya, dan terus menyerangnya. Dia tidak bisa lari kemana-mana, dan tertangkap monster itu lagi. Notifikasi terus muncul user tidak bisa mati sampai masa inkubasi selesai. Dia terlihat kebingungan. Apakah aku hidup lagi? Tolong siapapun. Tolong aku. Aku tidak ingin mati lagi. Namun tiba-tiba dia ditusuk oleh monster. Dan seluruh tubuhnya pun digerogoti oleh para monster itu. Dia benar-benar merasa sakit. Dan berharap ada yang menyelamatkannya. Namun notifikasi terus saja muncul, dia terus-terusan mati di tempat itu dan bangkit kembali. Dia pun bertanya-tanya sudah berapa lama aku di sini. Apakah sudah bertahun-tahun, atau sudah puluhan tahun, tapi pasti lebih dari itu. Kapan aku bisa mati? Apa aku akan selamanya terjebak di dalam sini, jadi makanan para monster? Namun ketika dia melihat ke arah samping, dia melihat sebuah pedang miliknya. Ternyata selama ini pedangku ada di sana. Ini adalah pedang yang diberikan oleh pacarku sebagai hadiah ulang tahun, tapi orang itu telah meninggalkanku begitu saja. Padahal aku sudah bilang kalau aku tidak mau masuk. Tapi dia tetap mendorongku masuk hanya demi item tersembunyi ini. Dia mendorongku ke neraka ini dengan begitu mudahnya. Aku akan menghabisinya. Dan dia pun langsung mengambil pedang, dan langsung menebas para monster itu dengan sangat mudahnya. Sebuah notifikasi muncul, Anda telah mengalahkan seekor monster. Kekuatan Anda bertambah 2. Dia pun akan menghadapi para monster itu. Stat milikku bisa naik semudah ini. Dia terus mengalahkan para monster, dan stat miliknya mulai naik satu persatu. Dari akurasi, stamina, dan kini luka-lukanya juga telah disembuhkan. Dia pun tertawa tipis. Aku paham sekarang. Aku akhirnya tahu cara memakai item ini. Dia pun tertawa mengerikan ya guys. Maju kalian semua para monster. Aku akan menghabisi kalian satu persatu sampai habis. Aku akan keluar dari tempat ini Hyunken. Tunggu aku. Aku pasti akan segera datang. Dan terlihat dia yang menghabisi para monster itu sendirian. Dia terlihat sangat senang. Namun tiba-tiba dia pun tertusuk oleh senjata dari monster itu, dan cincin kembali aktif. Dia langsung sembuh dan menyerang monster itu dengan sangat mudahnya. Namun terlihat capit dari monster itu masih menusuk di tubuhnya. Dia pun langsung melemparkannya. Dia pun berkata kepada para monster, "Datanglah lagi kalian para monster." Namun terlihat monster itu yang hanya terdiam. Dia pun bertanya-tanya ada apa. Apa kalian terlalu takut untuk melawanku? Dia pun mulai menghabisi monster itu satu persatu. Dan berpikir ini sebenarnya sangat menyenangkan. Jadi ini rasanya kekuatan sesungguhnya. Sangat menakjubkan. Aku ingin menghabisi lebih banyak lagi monster. Dia pun melompat ke atas dan menghajar seluruh monster yang ada di sana. Semuanya pun terlempar terkena serangannya. Kini monster telah dihabisi semuanya. Notifikasi pun muncul, Sandstorm of Eternity diselesaikan. Seluruh makhluk hidup di dungeon telah dieliminasi. Waktu tercatat 600.000 jam. Memproses hadiah. Jadi waktu tersebut kurang lebih 72 tahun ya guys. Dan dia pun merasa kekuatannya bertambah. Kini dia berubah menjadi peringkat A. Dia berpikir akhirnya sudah selesai. Kupikir aku akan di sini selamanya. Dia terlihat sangat senang dan akan keluar dari tempat tersebut. Dia berkata, haruskah aku keluar sekarang? Dan mencabik-cabik orang-orang itu yang telah meninggalkanku. Dan terlihat di pintu gerbang. Di sana terdapat Hyun Chan dan juga wanita sebelumnya. Mereka sedang berdebat karena telah meninggalkan Yuna di sana dan menutup gerbangnya. Dia itu pacarmu. Kenapa kau meninggalkannya? Kau selalu menyuruhnya dan sekarang kau membuangnya. Dia pun menjawab, jika kita tetap di sana dan menunggunya,
Kita semua akan mati. Lagi pula kau juga ikut kabur. Kenapa kau malah menyalahkanku? Apa kau cuma mengatakan apa yang ingin kau katakan? Dan salah satu temannya pun menghentikan pertengkaran mereka. Ia mereka yang bisa selamat harus selamat. Hanya karena kita sama-sama peringkat C. Kau pikir aku lemah? Wanita berambut biru berkata, jadi sekarang peringkat yang lebih tinggi adalah tuanmu. Aku tidak tahan lagi dengan kalian semua. Begitu kita keluar dari sini, aku akan mengekspos semua yang sudah kalian lakukan. Mereka pun terlihat terkejut, dan Hyung Chen sepertinya merencanakan sesuatu. Dan berkata, Nara, bagaimana jika lain kali kami meninggalkanmu? Apa kau pikir peringkat C sepertimu bisa menyelesaikan dungeon peringkat B sendirian? Dia pun terlihat ketakutan. Namun Hyun Chen berkata, apa yang sedang kau takutkan? Aku cuma bilang, mari kita keluar semua dari sini dengan tenang. Jadi hal seperti itu tidak akan terjadi. Sebenarnya Yuna jatuh di belakang kita. Namun tiba-tiba pintu itu pun meledak. Mereka semua sangat terkejut melihatnya. Yuna muncul dan berkata, apa-apaan ini? Semuanya masih sama saja. Lama tidak bertemu. Kini dia terlihat lebih kuat dan berbeda ya guys. Mereka semua pun tidak percaya dengan hal itu. Hyun Chen berpikir lama tidak bertemu katanya. Omong kosong macam apa itu? Tapi yang lebih penting, bagaimana dia bisa selamat? Semua orang benar-benar terkejut melihatnya. Hyun Chen pun berpura-pura dan langsung memeluknya. Kau selamat. Maaf aku tidak bisa menyelamatkanmu. Tapi aku tidak punya pilihan demi kebaikan semua orang. Dan Yuna pun mengerti. Dia benar-benar licik ya guys. Dan menunjukkan wajah aslinya. Tentu saja terima kasih. Aku tahu kau pasti mengerti. Karena kau adalah orang yang baik. Namun ketika dia melihat ke arah Yuna dengan teliti, dia benar-benar terkejut. Sekarang kalau dilihat lagi, bajunya terkoyak habis. Tapi dia tidak terluka sedikit pun. Ada yang aneh. Salah satu temannya pun merangkulnya dan berkata terima kasih atas pengertianmu. Agar rasanya kau bisa keluar dari sana hidup-hidup. Sekarang kita bisa berburu bos monster bersama-sama lagi. Yuna berkata kalian masih belum mengalahkannya ya? Apa kalian menungguku? Terima kasih banyak loh. Namun Hyun Chen berpikir, apa aku cuma terlalu sensitif? Orang berbaju merah berkata aku tidak tega kalau harus meninggalkanmu. Hatiku terasa berat. Mereka pun berjalan bersama. Hyun Chen masih saja berpikir kalau mungkin dirinya cuma berhayal. Kemudian diperlihatkan seekor monster boss. Itu adalah peringkat C, seekor rusa. Sepertinya mereka akan bersiap-siap mengalahkan bos monster itu. Dan mengendap-ngendap. Mari kita lakukan seperti biasa. Semuanya bersiaplah. Yuna kau tarik perhatiannya. Dan sisanya akan menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Kau harus terus menarik perhatiannya. Kalau begitu seperti yang direncanakan. Namun tiba-tiba Yuna langsung berlari ke arah monster tersebut dengan sangat cepat. Mereka pun bertanya-tanya bagaimana dia bisa secepat itu. Dan langsung bergerak sendiri. Dia langsung mengeluarkan skillnya di tempat tersebut. Dan menarik perhatian bos monster agar mendekat. Hyun Chen pun berpikir dia terlalu menarik perhatiannya. Apa dia tidak waras? Hyun Chen pun menyuruh Yuna untuk pergi ke belakang. Namun terlihat bos monster itu yang sudah sangat dekat. Hyun Chen berkata tidak masalah. Dia hanya bos peringkat B. Selama tank Yuna ada di depan, kita akan baik-baik saja. Namun Yuna langsung melompat ke atas. Dan monster itu akan menabrak mereka. Teman-temannya pun berpikir apakah dia kabur. Kalau dia menghindar, kita akan ditabrak oleh monster tersebut. Dan orang berbaju merah pun tertusuk tanduk dari bos monster itu. Semua orang sangat terkejut melihatnya. Yuna tepat berada di atas kepala bos monster itu. Dan berkata itu pasti sakit ya. Maaf saja, aku sangat takut. Jadi aku refleks menghindarinya. Kalian semua pasti mengertikan. Hyun Chen terlihat sangat panik ketakutan. Dan kini Yuna menunggangi bos monster tersebut, yang berlari ke arah teman-temannya yang masih hidup. Hyun Chen pun berkata apa kau sudah tidak waras? Apa yang sedang kau lakukan? Dia menjawab menurutmu apa? Hyun Chen berkata ayolah berhentilah bermain-main dengan turunkan temanmu itu yang telah tertusuk. Dia pun menjawab apa katamu? Apa aku terlihat seperti sedang bermain-main? Mereka hanya terlihat ketakutan. Baiklah kalau begitu. Kita lihat siapa yang bisa bertahan lebih lama. Dia mengarahkan monsternya untuk menginjak mereka semua. Namun sepertinya mereka dapat menghindari serangan monster itu. Dan mereka semua pun terlihat kelelahan. Dan bertanya-tanya apa yang harus kita lakukan. Hyun Chen menjawab aku akan menyembuhkanmu dari belakang. Fokuslah untuk menahan serangannya. Aku juga memiliki beberapa skill serangan dasar. Namun wanita berambut kuning berkata tunggu sebentar. Aku belum pernah menjadi tank melawan bos monster sebelumnya. Hyun Chen berkata itu bukan hal yang perlu kau khawatirkan sekarang. Kalau kau tidak melakukannya, kita semua akan mati di sini. Kalau tidak ingin mati dengarkan aku, dan aku yang akan memimpin di sini.
Aku akan membantumu. Pastikan kau menahan serangannya dengan benar. Kita pasti bisa keluar dari sini. Hyuna berkata, apa kalian sudah selesai berbicara? Kalau begitu ayo kita lanjutkan. Mereka semua pun tidak percaya bagaimana mungkin Yuna bisa mengendalikan bos monster peringkat B. Padahal dia hanya peringkat C. Hyun Chen berteriak dan menyuruh agar menahan serangannya. Terlihat dia yang mengeluarkan skill guard. Hyun Chen terlihat senang karena berhasil menahannya. Namun tiba-tiba dia sangat terkejut, karena pertahanan itu hancur seketika, dan dia pun langsung terhempas dari tempat tersebut. Mereka semua tidak percaya dengan hal yang telah dilihat mereka. Yuna berkata, siapa sebenarnya monster ini? Kenapa dia bisa sekuat ini? Dan dia pun menggunakan skill inspeksi, dan diketahui monster ini bernama Dire. Knuckle, peringkat A. Dia terlihat terkejut. Bukankah dia sebelumnya peringkat C, dan terlihat status buff Blessing Off, namun tidak diperlihatkan. Dia pun bertanya-tanya apa-apaan ini. Apa dia menerima blessing dari seseorang? Ring of Parasite. Apa ini efek dari item tersembunyi ini? Untuk apa aku memikirkannya? Lebih baik mengalahkannya dulu. Baru ku cari tahu setelahnya. Dan terlihat Hyun Chen yang diserang monster tersebut. Tapi dia dapat menghindarinya. Yuna berkata, apa kau masih sanggup bertahan? Hyun Chen berpikir dalam hati. Melihat betapa mudahnya dia menghadapi makhluk itu, kemungkinan besar dia mendapatkan item tersembunyi dari dungeon tersembunyi. Mungkin itu juga alasan kepribadiannya berubah. Dia pun meminta maaf. Namun Yuna bertanya, kau meminta maaf untuk apa? Dia menjawab, karena aku meninggalkanmu dan melarikan diri. Karena menutup gerbang itu. Karena memaksamu untuk mengerti. Lalu semuanya. Aku sudah mengacaukan segalanya. Yuna menjawab, itu masalahmu sendiri. Apa? Kau benar-benar tidak tahu. Apa yang membuatku marah? Aku hanya marah karena satu hal. Dia pun bertanya, kalau begitu tolong beritahu aku apa itu. Dan Yuna menjawab, masalahnya adalah dirimu sendiri. Dasar orang yang tidak berguna dan licik. Dia pun langsung menginjaknya. Dan dia langsung mati seketika. Yuna pun terlihat sangat senang. Dia pun langsung turun dan berkata, aku hampir lupa kalau kau masih ada di sini, Nara. Haruskah aku membiarkanmu hidup? Nara berkata, tunggu. Mohon ampuni diriku. Dan diperlihatkan di waktu sebelumnya dia tidak setuju untuk meninggalkan Yuna sendirian. Dan Yuna pun mengerti. Baiklah, tapi mulai sekarang, kau harus mendengarkanku. Aku membiarkanmu hidup karena hanya kau yang menghentikan gerbang itu agar tidak tertutup. Jangan lupakan sisi kemanusiaan kita. Apa kamu mengerti? Dia pun akhirnya mengerti. Terlihat monster itu yang mengejar dari belakang. Tapi mereka berdua masih tetap fokus berbincang. Dan Yuna langsung berbalik dan menebas monster tersebut. Dengan satu kali serangan. Ingat satu hal lagi, kalau kau mengatakan hal bodoh lagi kau juga akan seperti ini. Dia terlihat sangat mengerikan ya guys dan juga kuat. Nara pun akhirnya mengerti. Bagus, sekarang kita ada di pihak yang sama. Kalau kau mengkhianatiku kau juga akan mati. Baiklah, ayo kita pergi. Oh, tapi benar juga, kita juga perlu mengambil mana stone milik monster itu. Dan terlihat di luar pintu dungeon. Di sana banyak orang-orang yang sedang menunggu. Dan mereka berdua pun keluar. Mereka adalah Guild Hanshin, tim manajemen dungeon. Salah satu orang bertanya, permisi, bagaimana dengan yang lainnya? Yuna dengan santai menjawab, mereka semua sudah mati. Nara pun menjelaskan, jadi begini ceritanya. Peringkat bos monster tiba-tiba meningkat. Jadi saat mereka melindungi kami, akhirnya terjadilah. Namun Yuna terlihat akan tertawa. Dan Arah pun berkata, lihatlah dia sampai menangis. Padahal malah menahan ketawa ya guys. Kami sedikit kelelahan, jadi kami akan meninggalkan mana. Stone-nya di sini. Kami akan kembali lebih dulu. Kalau begitu, belum selesai mengatakannya, salah satu orang menjawab, 3 peringkat B tewas, dan 2 peringkat C berhasil keluar hidup-hidup, dan itu pun karena sebuah gerbang peringkat C. Yuna dan Nara, jelaskan secara rinci, apa yang sebenarnya sedang terjadi. Orang tersebut bernama Baek Deo. Dia adalah Guild Master Hanshin, dan juga paman dari Hyun Chan. Dan sepertinya dia telah menjelaskan semuanya secara rinci, paman Hyun Chan pun sangat terkejut, karena rusa tersebut dapat naik peringkat. Dia sangat marah, dan terus menceramai mereka berdua. Kalian itu seharusnya membantu para dealer, dan kalian tidak bisa melakukannya dengan benar. Nara berpikir orang yang menghabisi mereka semua itu adalah Yuna. Tapi kenapa dia bisa senang itu? Kalau mereka tahu, kita berdua akan dipenjara. Dan Deo pun berkata, apakah ini benar-benar serius? Kenapa harus Hyun Chan yang mati? Apa yang harus ku katakan pada ayahnya? Perusahaan kita pun sedang dalam keadaan buruk. Dan Yuna berkata, aku bilang tidak punya uang. Tapi kau punya uang untuk membeli barang-barang mewah ya. Setelan jas itu, dari merek yang terkenalkan, dan mobil yang kau naiki itu harganya ratusan juta, dengan upah minimum.
Kami bekerja mati-matian mempertaruhkan nyawa, sedangkan ketua guild hanya sibuk menghambur-hamburkan uang. Mereka semua pun terlihat sinis melihat ke arah ketua guild. Deo berpikir kenapa tiba-tiba Yuna mengatakan itu. Biasanya dia hanya berdiri gemetar di belakang Hyun-chan, seperti kriminal takut berbicara. Deo pun berkata pokoknya kalian semua harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Nara pun terlihat sangat terkejut mendengar perkataannya. Jangan harap kalian berdua bisa beristirahat. Langsung cari danjen untuk besok hari. Nara pun tidak setuju dan berkata ketua, ini keterlaluan. Namun dia tidak peduli dan berkata diam kau, sudah ada yang mati. Bersyukurlah aku hanya melakukan ini. Jumlah hunter sudah makin sedikit. Dan sekarang malah seperti ini. Dia berpikir guild ini akhirnya baru saja mulai tenang. Tapi sekarang bagaimana aku bisa menemukan hunter tanpa Hyun-chan? Seharusnya yang mati itu Yuna, bukan malah pacarnya. Tapi masih ada peringkat C yang tersisa. Jadi mungkin kita bisa tenang dengan itu. Namun tiba-tiba ketika dia melihat ke belakang, dia langsung diserang oleh Yuna tepat di selangkangan. Dia pun sangat kesakitan. Dan mereka semua yang melihat sangat terkejut. Apa yang dia lakukan? Yuna pun tertawa dan berkata, itu tepat sasaran ternyata. Dia pun langsung tercapar di lantai. Yuna berkata jangan berakting seperti bayi. Dasar kau orang sombong. Kalau kau tidak memiliki banyak uang dan hunter juga terbatas. Kenapa bukan kau sendiri yang masuk ke dalam dungeon itu? Tapi kau benci itu kan? Karena di sana sangat menakutkan. Deo pun berkata apakah sudah gila? Setelah Hyun-chan pergi, sekarang kau akhirnya menunjukkan sifat aslimu. Dia pun terlihat tertawa terbahak-bahak, dan berkata itu sangat lucu sekali. Tidak heran kau itu pamannya Hyun-chan, bahkan kalimat kalian sama persis. Keluarga kalian memang sudah rusak semua. Aku benar-benar lelah tertawa. Iya aku memang gila, karena memilih tidak mati seperti keponakanmu yang berharga itu. Deo terlihat sangat terkejut, dan berkata omong kosong macam apa itu. Yuna berkata aku serius. Jadi aku sudah selesai dengan Hyun-chan, jangan pernah membicarakannya lagi ya oke. Lalu aku akan meninggalkan guild. Pun berkata apa-apaan kau, kalau kau juga meninggalkan guild. Maka, belum selesai mengatakannya Yuna berkata, kau seharusnya memperlakukanku lebih baik saat aku masih mau di sini. Apa kau mau dipukul lagi? Oh iya, dan ini hadiah bela sungkawa untuk Hyun-chan. Dia pun menjatuhkan uang 5.000 won. Tolong jaga dia di perjalanan terakhirnya. Deo terlihat sangat marah. Namun Yuna akan pergi dari tempat tersebut. Aku sangat ngantuk sekali. Sepertinya ketua guild masih belum saja bangun, karena dia masih kesakitan. Kemudian scene beralih, diperlihatkan di sebuah rumah. Di sana Yuna telah berganti pakaian, dan bertanya kepada Nara apa kau suka band rock. Dia menjawab tidak. Aku hanya membelinya asal di toko. Yuna berkata terlihat keren. Mulai sekarang aku harus memakai pakaian seperti ini. Hyun-chan tidak menyukainya. Nara pun bertanya apa maksudmu? Dia kan sudah mati. Yuna menjawab oh iya benar juga dia sudah mati. Akulah yang membunuhnya. Dia pun langsung tertawa terbahak-bahak. Nara berpikir dia kini sudah gila. Dia selalu membuatku takut saat sedang gila seperti itu. Nara berkata maaf tapi kenapa kau tiba-tiba ingin datang ke sini? Bukannya kau memiliki rumah? Dia pun menjawab Nara. Bolehkah aku tinggal di sini sebentar? Aku sebelumnya tinggal bersama Hyun-chan. Jadi aku tidak ingin kembali ke sana. Nara berpikir apakah kalau aku menolak apa dia akan menghabisiku. Dia pun menjawab baiklah. Hanya sebentar saja ya. Yuna terlihat senang dan berterima kasih. Nara berkata, lalu, aku akan meninggalkan guild juga. Aku tidak nyaman di sana. Jadi apa yang akan kau lakukan mulai sekarang? Apa kau akan gabung ke guild lain? Dia pun menjawab tidak. Belum saatnya. Nara bertanya lalu bagaimana dengan biaya hidupmu? Yuna menjawab aku punya 20 juta won di rekeningku. Jadi aku akan mengaturnya untuk itu. Namun Nara berkata hanya 20 juta. Kenapa sangat sedikit? Hyun-chan memamerkannya dimanapun. Kalau dia membayar biaya sewa dan biaya hidupmu. Yuna pun menjawab dia hanya membayarkan uang muka. Sisanya kami bagi dua. Nara pun baru menyadari kalau selama ini dia dibohongi. Namun dia teringat sesuatu. Tunggu dulu. Dia masih belum memiliki rencana untuk kedepannya kan? Kalau terus seperti itu, dia akan di sini selamanya. Itu tidak boleh terjadi. Nara pun bertanya jadi apa yang akan kau lakukan sekarang? Cari tempat baru atau cari pekerjaan baru? Yuna menjawab saat ini aku tidak ingin melakukan apapun. Aku sudah melakukan apa yang harus aku lakukan selama ini. Jadi sekarang aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan lagi. Arah pun bertanya hal apa itu. Hyun-a menjawab dengan santai. Tentu saja, menemukan kalian dan menghabisi kalian semua. Nara pun terlihat terkejut dan ketakutan, dan berkata terima kasih sudah menyelamatkanku. Yuna tertawa dan berkata itu reaksi yang lucu. Nara bertanya apakah kau lapar?
Kalau dipikir-pikir kita memang belum makan seharian, apakah ada sesuatu yang ingin kamu makan, seperti ayam goreng atau daging? Dia pun menjawab entahlah, apa saja juga boleh. Hyun-chan tidak memberiku izin untuk makan larut malam, dia bilang aku akan bertambah gemuk. Nara pun berpikir benar-benar tidak bisa dipercaya, dasar orang itu benar-benar tidak waras. Dia terlihat sangat marah kepada Hyun-chan. Yuna pun bertanya kenapa kau tiba-tiba marah. Nara berkata bukannya semua orang akan seperti itu. Yuna terlihat senang karena Nara adalah orang pertama yang marah untuknya. Nara berkata ceritakan saja semua hal tentang diet pada setiap orang di jalan, maka mereka semua akan mengatakan kalau Hyun-chan tidak waras. Pokoknya aku akan pesan sesuatu. Ayo makan lalu tidur. Semakin kupikirkan, semakin juga tidak masuk akal. Bagaimana kau bisa menahan rasa lapar itu? Dan mereka pun akhirnya mau makan daging dan tertidur. Namun Yuna masih saja berpikir dan belum tidur. Hal yang ingin aku lakukan apa ya? Sudah lama aku tidak memikirkan hal itu. Untuk sekarang, aku tidak ingin masuk dungeon lagi. Aku juga tidak ingin masuk ke dalam guild. Aku hanya ingin beristirahat, hidup dengan nyaman dan bekerja part-time dimanapun dengan bebas. Kedengarannya bagus. Namun tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang aneh, dan langsung terbangun. Dia merasakan sesuatu di dalam perutnya. Apa itu tadi barusan? Ada sesuatu di dalam perutku. Rasanya benar-benar seperti ada sesuatu di dalam perutku. Apa ini alasannya? Pertama-tama mungkin aku harus melepasnya, dan notifikasi muncul parasitic ring. Begitu dipakai tidak bisa dilepas. Dia berpikir apa ini item terikat, tapi tetap saja, masaksi tidak bisa dilepas. Bahkan namanya saja aneh, tapi terserahlah, aku akan tetap melepaskannya. Dia berusaha dengan sangat keras melepaskan cincin itu, namun dia merasakan sakit di perutnya. Apa-apaan ini? Apakah ini memperingatiku untuk tidak melepaskan cincinnya? Dan diperlihatkan parasitic ring, mempengaruhi kehidupan pemakainya, mempengaruhi regenerasi pemakainya, tidak bisa mati sampai ini menetas. Dia pun melihat kalimat tidak bisa mati sampai ini menetas, dan berpikir aku ingin melihat kalimat ini di dalam dungeon. Apanya yang akan menetas? Jangan-jangan sesuatu akan muncul dari dalam perutku. Cincin ini memang menyelamatkan nyawaku, tapi bukan berarti aku bisa tenang sekarang. Aku harus menyingkirkan ini. Pertama aku harus mencari tahu item apa ini sebenarnya. Aku tidak bisa mencari melalui jalur resmi. Jika item peringkat X sampai ketahuan, itu akan menimbulkan masalah. Jadi itu artinya aku harus mencari tahu lewat jalur ilegal. Jadi ini belum berakhir, dan waktu pun telah berlalu. Di keesokan harinya, dia sepertinya masih belum tertidur, dan scene beralih. Diperlihatkan sebuah mobil. Nara bertanya kenapa kau tiba-tiba pergi ke rumah sakit. Dia pun menjawab perutku sakit. Tapi mereka bilang tidak ada yang salah. Lagi pula, aku sudah memutuskan bahwa aku akan tinggal denganmu. Nara terlihat sangat terkejut. Apa-apaan itu aku tidak mau. Yuna pun berkata kenapa kau seperti itu. Aku juga akan membayar sewanya. Tapi sepertinya Nara masih tidak setuju, karena tempatnya itu sudah cukup sempit. Yuna menjawab kalau begitu kita tinggal pindah tempat yang lebih besar. Nara pun terlihat terkejut, dan langsung menolaknya. Itu memang menggiurkan tapi tetap tidak. Aku tidak mau, kalau begitu hanya sampai aku mengumpulkan cukup uang, aku akan keluar setelah itu. Aku tidak mau tinggal di tempat Hyun-chan. Nara pun berkata ya itu wajar saja. Yuna menjawab kalau begitu ayo gabungkan uang kita. Lagi dan lagi Nara pun menolaknya. Dan berkata tapi bagaimana kau akan menghasilkan uang? Bukankah kau kemarin keluar dari guild? Dia menjawab aku akan mencari part-time. Seharusnya itu cukup. Atau pertarungan ilegal. Nara menjawabnya apa kau sudah tidak waras? Kenapa begitu? Yuna menjawab aku juga akan membantumu menghasilkan uang. Bertaruh saja padaku. Dan diperlihatkan di sebuah arena pertarungan ilegal. Ini bukan hanya pertarungan ilegal semata. Ini merupakan pertarungan ilegal di mana para awakener di bawah peringkat C bertarung di atas ring, dan penonton bertaruh pada siapa yang menang untuk mendapatkan uang. Nara pun berkata tunggu. Kau kan bukan peringkat C. Bukankah menyembunyikan peringkatmu terhitung curang? Yuna pun berkata, siapa yang peduli? ID Hunterku bilang kalau aku peringkat C. Lagi pula ini ilegal. Jadi penipuan kecil ini tidak akan jadi masalah. Dan Nara pun menyetujuinya. Kalau aku menaikkan peluangnya, hasilnya akan besarkan, itu baru benar. Dan mereka berdua pun sepertinya telah sampai di tempat tersebut. Nara berkata ini terlihat seperti toko perlengkapan. Yuna menjawab beberapa waktu yang lalu. Adikku yang memberitahuku tempat ini. Nara baru mengetahui kalau dia punya adik. Yuna langsung mengajaknya untuk masuk ke dalam. Nara walaupun sepertinya sedikit khawatir. Bagaimana kalau ini tidak berhasil? Di sana terdapat seorang penjaga. Dan Yuna bertanya aku mencari sesuatu.
Penjaga itu berkata apa yang kau cari. Yuna pun langsung menunjukkan ID hunter miliknya. Penjaga itu berkata ada banyak perempuan sepertimu. Jangan terlalu percaya diri, bergabung saja dengan guild. Dia pun menjawab aku baru saja keluar dari guild. Dan penjaga itu pun menjawabnya. Kalau begitu gabung saja lagi. Hunter peringkat C lebih mudah mendapat pekerjaan daripada peringkat D atau E. Dia pun menjawab aku sedang istirahat. Aku hanya bosan. Penjaga itu menilai kalau kau bukan bosan. Kalau itu cuma anak manja. Apakah kalian menghabisi seseorang? Aku sempat heran kenapa ada perempuan baik-baik yang datang ke tempat ini. Yuna pun langsung berkata ayolah kak. Jangan terlalu garang. Aku tidak pernah melakukan hal semacam itu. Penjaga menjawab pulanglah. Kau datang ke tempat yang salah. Yuna berkata apa yang harus kulakukan agar kau membiarkanku masuk. Dan sepertinya dia ingin dibayar. Dan dia pun akhirnya membayarnya. Dia menyuruh untuk pergi saja lurus ke lorong itu. Nara pun bertanya bukankah itu terlalu mahal hanya untuk biaya masuk? Bagaimana dengan biaya hidupmu? Dia menjawab tidak masalah. Aku tinggal mencari lebih banyak uang. Dan mereka berdua pun telah memasuki tempat tersebut. Tapi ternyata di sini hanya bisa bertarung memakai uang cash saja. Namun tiba-tiba Yuna terkejut karena dia telah pergi dari tempat tersebut. Sepertinya dia menukarkan uang cash ya guys. Yuna terlihat kesal. Nara bertanya apa-apaan dengan tatapanmu itu? Apa aku melakukan kesalahan? Yuna berkata tadi saat aku membayar biaya masuk kau diam saja. Sekarang aku satu-satunya yang membayar 1,1 juta won di sini. Nara berkata itu kan tanggung jawabmu. Apa kau pikir uang bisa tumbuh dari pohon begitu saja? Yuna menjawabnya kau punya uang deposit kan? Dan mereka berdua pun bertengkar ya guys. Itu bukan rumahku. Itu milik tuan tanah. Setengahnya masih milih. Ban. Yuna menjawab aku bahkan tidak punya tempat untuk tinggal. Dan tiba-tiba seorang datang dan menyapa mereka berdua. Kalian baru pertama kali ya di sini. Bolehkah aku duduk di sebelahmu? Yuna pun menjawab dengan santai. Silakan saja. Pria tersebut bertanya kau menjagokan siapa? Pria itu bertanya Desert atau Si. Dia pun menjawab aku tidak bertaruh. Aku akan ikut bertarung. Bagaimana denganmu? Pria tersebut pun menjawab seharusnya kau pilih seseorang yang benar-benar kuat. Seperti contohnya seseorang sepertimu. Hyun-a pun sangat terkejut. Dan berpikir orang ini apa dia memeriksa peringkatku. Dia berkata biasanya orang bertaruh pada laki-laki. Sepertinya kau tidak terlalu terpengaruh oleh biasia. Dan dia pun menggunakan skill inspect ke pria tersebut. Namun Yuna sepertinya tidak dapat mengetahuinya. Karena yang muncul hanya tanda tanya. Dan dia terlihat terkejut. Kemampuanku tidak berfungsi. Sekarang peringkatku adalah A. Berarti setidaknya dia setara atau lebih tinggi dariku. Kenapa hunter dengan peringkat A atau lebih tinggi datang ke tempat seperti ini? Pria tersebut bertanya kau tahu kan? Level peserta di sini dibatasi hanya sampai peringkat C. Lalu kenapa? Kau ikut berpartisipasi. Tidak mungkin mereka tidak memeriksa lisensi hunter. Apa kau peserta ilegal? Hyun-a berkata kau justru yang mencurigakan. Diam-diam melihat peringkat orang lain. Kenapa tidak urus saja urusanmu sendiri dan nikmati pertandingannya? Nara berkata apa maksudmu tuan? Kami punya lisensi hunter resmi tahu. Kalau mabuk, nikmati saja pertandingannya dengan tenang. Jangan cari ribut dengan orang sembarangan. Hyun-a berkata tuan siapa yang kau maksud? Nara berkata dia ada di sebelahmu. Benar-benar di sebelahmu. Dia mabuk. Lihat saja hidungnya yang merah. Dan ternyata yang dimaksud adalah pria tersebut ya guys. Jadi pandangan mereka berdua berbeda ya guys. Hyun-a melihat kalau dia terlihat muda. Sedangkan Nara tidak. Yuna bertanya apa matamu buta? Jelas-jelas dia seumuran kita. Nara berkata apa yang kau bicarakan? Dia itu pria tua botak. Yuna menjawab rambutnya justru lebat. Dan pria tersebut pun tertawa terbahak-bahak. Kasar sekali. Kalau orang yang kau bicarakan. Dengar, bisa-bisa dia sakit hati. Yuna pun benar-benar tidak tahu apa yang telah terjadi. Namun dia terkejut apakah mungkin. Apa dia pakai item khusus untuk menyembunyikan wajah aslinya dan identitasnya. Dan bel pun telah berbunyi. Pertandingan antara Master of Desert dan Storm of the Sea dimulai. Nara terlihat senang. Akhirnya dimulai juga. Dia pun memarahi pria tersebut dan berkata tuan kalau kau tidak mau diusir. Tonton saja pertandingannya dengan tenang. Uangku sedang dipertaruhkan. Yuna berpikir tempat ini memang kebanyakan diisi oleh orang biasa atau hunter peringkat rendah. Kalau peringkatku terlalu rendah, wajahnya pun tidak bisa aku kenali, dan terlihat petarung itu yang berperingkat E dan juga D. Nara bertanya siapa yang menurutmu akan menang. Hyun-a pun menjawab peringkat adalah segalanya. Nara berkata makanya aku bertaruh pada peringkat D. Namun pria tersebut pun berkata apakah kau yakin tidak mau pindah pilihan sekarang? Nara terlihat marah dan berkata urus saja. Urusanmu sendiri.
Terlihat mereka berdua yang telah bertarung di atas ring, namun orang yang berperingkat D justru terdesak, dan terus dipukuli, dan orang berperingkat E pun menggigit tangan dari musuhnya. Dia terlihat mengasah giginya menjadi lebih runcing. Nara pun bertanya-tanya apa sih yang kalian bicarakan. Apa kalian tidak lihat kombinasi serangannya sampai 300 kali? Dia pasti akan membalas balik. Namun yang menang justru Master of Desert, peringkat E, dan dia pun sangat terkejut. Dan Nara telah kalah 300.000 won. Uangku hangus seketika. Pria tersebut berkata seharusnya tadi kau mendengarkanku. Yuna tertawa terbahak-bahak. Pertandingannya sangat lucu. Nara terlihat kesal dan marah. Kenapa kau malah tertawa? Kau bilang peringkat D yang akan menang. Lalu bagaimana dengan uangku? Yuna pun terlihat marah dan berkata, apa yang kau lakukan sekarang? Dia langsung melepaskannya. Dan berkata maafkan aku. Sepertinya tadi aku kehilangan akal. Ngomong-ngomong kapan kau akan bertarung? Kau bilang aku harus menjagokan dirimu. Dia menjawab tidak jadi. Aku berubah pikiran. Nara terlihat kesal. Apa katamu? Mau kemana kau? Katanya kau mau bantu aku untuk mendapatkan uang. Hyuna berkata bersyukurlah aku tidak mencekikmu lebih keras. Yang lebih penting, item tadi itu kelihatan ilegal. Menggunakan barang seperti itu hanya untuk menyembunyikan identitas. Itu artinya kalau seorang kriminal. Dan Yuna pun menghampiri pria tersebut dan memanggilnya. Pria tersebut berkata apakah kau menyerah ikut bertanding? Ternyata kau masih punya hati nurani juga. Hyuna menjawab jelas-jelas ketahuan. Mana mungkin aku masih bisa ikut. Gara-gara dirimu, aku gagal mendapatkan uang. Kau harus bertanggung jawab. Pria itu menjawab apa-apaan ini. Kenapa harus aku? Jangan membuat peringkat sebagus itu sia-sia di sini. Lebih baik kau bergabung ke guild atau semacamnya. Kau bisa mendapat lebih banyak uang di sana. Yuna menjawab ini cuma hobiku saja. Lalu bagaimana denganmu? Kenapa kau ada di sini? Sampai harus menggunakan item ilegal. Dia menjawab itu juga cuma hobi. Aku bahkan pura-pura tidak sadar kau menipu orang sekarang. Bagaimana kalau kau pergi saja? Hyuna berkata tidak mau. Aku butuh akses ke jalur distribusi yang kau tahu itu. Kau dapat item itu dari mana? Pria itu pun berkata apakah kau berniat menjadi kriminal juga? Sayang sekali. Aku tidak berniat memberitahumu. Namun mereka berdua dikejutkan oleh sesuatu. Dan tiba-tiba para polisi pun masuk ke tempat itu untuk menggerebek tempat ini. Dan akan menangkap semuanya. Pria tersebut berpikir kalau sampai tertangkap, ini bisa repot. Jadi lebih baik kita pergi saja. Yuna terlihat langsung memegang tangannya. Ayo kita akan pergi kemana? Apa yang akan kau pilih? Bawa aku ke sana, atau ikut ditangkap bersamaku sekarang juga? Pria itu pun langsung memberontak dan meminta agar dilepaskan. Apa kau sudah tidak waras? Cepat lepaskan aku. Dia pun menjawab bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Dan terlihat di sana petugas yang telah melihat mereka berdua. Yuna pun berkata petugas tangkap saja orang ini. Kemudian diperlihatkan di luar tempat tersebut. Tiba-tiba tempat itu meledak. Yuna dan pria tersebut pun langsung keluar dari tempat tersebut. Yuna berkata apa tidak masalah merusak bangunan. Dia pun menjawab lari saja dan ikuti aku. Apa yang akan kau lakukan di sana? Apa kau benar-benar berencana menjadi seorang kriminal? Hyuna menjawab aku cuma ingin itemku dinilai. Kalau ada yang berguna, aku mungkin akan membelinya. Apa peringkatmu? Peringkat S atau A? Pria itu menjawab kalau kau penasaran, kenapa kau tidak lihat saja sendiri? Dia pun berkata maaf tapi aku bahkan tidak bisa melihatnya. Pria itu menjawab kalau itu mengganggumu, naikkan lagi peringkatmu. Yuna berkata kau membuat hal yang mudah menjadi semakin susah. Kenapa kau tidak menjawabnya saja? Dan waktu pun telah berlalu. Yuna terlihat kelelahan. Pria tersebut sangat cepat. Jelas dia bukan peringkat A. Apa dia benar-benar peringkat S? Dia pun bertanya seberapa jauh lagi kita akan pergi. Pria itu menjawab kita sudah sampai. Yuna terlihat terkejut dan bertanya-tanya. Maksudmu di sini? Dan tiba-tiba pria itu memegang sebuah batu yang tersembunyi. Dan pria itu berkata jangan pernah menyebut namaku saat kita di dalam. Yuna menjawab aku bahkan tidak mengenalmu. Kau pasti sangat terkenal di sana ya. Pria itu berkata kau mungkin satu-satunya hunter yang tidak mengenalku. Aku adalah Kim Dongju. Sepertinya kita di umur yang sama. Haruskah kita bicara lebih santai? Yuna bertanya berapa umurmu? Kim pun menjawab aku umur 26. Kalau begitu kita seumuran. Dan pintu masuknya pun telah terbuka. Di sana banyak sekali orang yang sedang berjualan. Aku tidak percaya ada tempat seperti ini di dalam goa. Mereka benar-benar membuat segalanya. Siapa yang menggali goa semacam ini? Kim menjawab para hunter. Yuna pun berkata hunter juga mengerjakan hal semacam ini ya. Kim menjawab orang dengan catatan kriminal yang mengalami awakening sebagai seorang hunter. Atau mereka yang melakukan kejahatan setelah awakening.
cenderung berakhir di tempat seperti ini. Yuna bertanya bagaimana kau bisa mengetahuinya. Dia pun menjawab dulu aku sering berkeliling di sini. Yuna berkata aku tahu kau mantan penjahat. Kim pun berkata kalau aku bukan penjahat. Dan Yuna bertanya kalau begitu kau ini apa? Orang sepertimu. Apa mungkin kau menjalankan sebuah guild? Dia menjawab aku hanya bergabung dengan sebuah guild. Yuna bertanya nama guild itu namun tidak dijawab. Rahasia. Dan terlihat Yuna yang akan memeriksa cincinnya. Namun penilaian itu berkata kalau ini aneh. Aku tidak bisa melihat apapun. Nona di mana kau mendapatkan benda ini? Dia pun menjawab aku menemukannya di dalam dungeon. Ini adalah item terikat. Dan dia tidak mau lepas dari jariku. Orang itu pun berkata itu tidak mungkin. Tidak peduli apapun. Seharusnya ini bisa dilepaskan. Yuna pun menjawab tidak bisa. Itu sebabnya aku datang kemari. Orang itu pun berkata ini pertama kalinya aku melihat kasus seperti ini. Yuna berpikir bahkan mereka juga tidak tahu. Nenek tua itu berkata apa kau tidak keberatan kalau aku mencoba melepaskannya? Dia menjawab tidak masalah. Dan dia langsung berusaha untuk melepaskan benda tersebut. Namun lagi-lagi dia merasa sakit di perutnya. Nenek itu juga merasa tersetrum dan gemetar. Yuna berkata rasanya sakit saat kau mencoba melepaskannya. Semalam juga seperti ini. Dia pun berkata ini item yang aneh. Sepertinya aku tidak bisa menilai item ini. Tapi izinkan aku bertanya apa namanya. Apa nama item itu? Namun sepertinya Hyuna berbohong dan berkata itu hanya muncul, dan tidak diketahui. Dia berpikir aku belum boleh mengungkapkannya kepada mereka. Nenek itu berkata maaf aku tidak bisa menilainya. Aku tidak akan mengambil sepeser pun. Dan Yuna pun akhirnya akan pergi dari tempat ini. Tiba-tiba dia melihat sesuatu item yaitu Shadow Earring, menyembunyikan status pengguna, namun tidak berfungsi terhadap orang dengan 2 peringkat lebih tinggi. Dia pun tertarik dengan item tersebut. Kalau aku memiliki ini, bahkan seorang peringkat S tidak bisa melihat peringkatku. Dia pun bertanya berapa harga item ini. Nenek menjawab item ini berharga 300. Item ini mungkin tidak begitu berguna untuk seorang dengan peringkat rendah sepertimu. Apa kau yakin? Dia pun dengan senang menjawab tentu saja. Apakah bisa bayar pakai kartu? Namun Kim berkata, baiklah aku yang akan membayarkannya. Dan dia pun langsung memakainya. Dan bertanya kepada Kim apa kau masih bisa melihat peringkatku? Kim menjawab tidak, karena kau peringkat A, hanya berguna pada peringkat S dan di bawahnya. Yuna berkata ini tidak akan berguna pada peringkat S dan peringkat yang lebih tinggi. Lagi pula aku juga tidak akan berhubungan dengan mereka. Kim menjawab, kenapa tidak? Mungkin saja kan. Yang lebih penting, mari bicarakan item itu. Item aja apa sampai kau perlu menyembunyikan peringkatmu begitu? Namun tiba-tiba dia langsung berlari untuk melihat-lihat. Yuna berpikir ini sangat menyebalkan. Haruskah aku mencoba menemukan penilai yang lain? Tapi kalau sampai ada rumor yang menyebar, itu akan menyusahkan. Aku juga tidak bisa membiarkannya. Apa memang tidak ada cara lain? Namun dia tiba-tiba terpikirkan sesuatu. Dungeon tersembunyi. Kalau aku kembali ke dungeon itu, mungkin aku akan mendapatkan petunjuk. Hanya ada 11 dungeon tersembunyi yang pernah muncul di seluruh dunia. 1 di antaranya ditemukan di Korea, dan 2 dari mereka pernah muncul lebih dari 1 kali. Dungeon tersembunyi tidak menghilang setelah mereka dibersihkan, tapi mereka melakukan reset. Itu artinya, dungeon tersembunyi yang aku temukan pasti juga melakukan reset di tempat lain. Aku akan memeriksa dungeon sebanyak mungkin. Aku akan menemukannya dan mengembalikan benda ini ke tempat dia berasal. Tapi aku tidak bisa masuk ke dalam dungeon tanpa guild. Apa aku harus bergabung lagi dengan guild? Tapi aku benar-benar tidak mau. Dan diperlihatkan waktu sebelumnya. Saat Kim membayar item yang dipilih oleh Yuna, dia berkata item macam apa itu yang bernilai 300. Bagaimana jika 200? Nenek tua berkata 230. Tidak kurang dari itu, Kim berkata kau sangat serakah. Kau bahkan tidak bisa menilai item dengan benar. Pensiun saja sana. Nenek itu menjawab pensiun bahmu, yang lebih penting. Apa dungeon baru muncul atau ada yang terjadi? Jika tidak, pasti tidak mungkin aku tidak tahu tentang item itu. Kim berkata kalau dipikir lagi, kau bilang kau baru saja membersihkan dungeon. Kalau begitu aku pergi dulu Nek. Sepertinya dia adalah neneknya ya guys. Dan kembali ke waktu sekarang, Kim berkata, kau tahu aku punya hobi mengoleksi item. Dia pun menjawab terus kenapa? Apa kau mau? Apa kau tidak lihat ini tidak bisa lepas dari jariku? Dia pun menjawab bahkan jika tidak bisa lepas, selalu ada cara. Aku hanya perlu memotong jarimu. Yuna pun berkata itu hobi yang buruk, benar-benar aneh. Selain itu akhir-akhir ini tidak ada dungeon baru yang muncul. Tapi ada item yang bahkan tidak aku ketahui. Kau pasti pergi ke dungeon tersembunyikan. Mereka pun saling bertatapan.
Tidak heran kenapa dia dengan senang hati ingin menemaniku. Dan terlihat dia yang telah menunjukkan wajah intimidasi. Yuna merasa kalau selama ini dia sudah menyembunyikan mana sebanyak ini. Padahal kami hanya selisih 1 peringkat saja. Tapi tekanannya sudah sejauh ini. Tapi tetap saja, kalau dibandingkan dengan keputusasaan,ku di hari itu, ini tidak ada apa-apanya. Dia pun langsung berteriak di tempat tersebut. Dan mengeluarkan warna yang sangat besar, yang membuat sekitarnya pun terlempar. Kim pun berpikir apa-apaan ini, dia bisa memakai skill ini di luar dungeon. Semua orang pun menutup telinganya. Kalau seorang awakener bertemu dengan lawan yang lebih tinggi peringkatnya, mereka biasanya langsung tunduk secara naluriah. Tapi anak ini, dia tidak punya naluri seperti itu. Seolah-olah nalurinya sudah hilang begitu saja. Apa dia memang terlahir seperti ini? Atau dia mengalami sesuatu kejadian yang membuatnya menjadi seperti ini? Terlihat tempat itu pun berantakan. Tapi apa itu penting? Yuna berkata, coba saja ambil ini dariku. Tapi satu hal yang aku tahu pasti tentang wanita ini adalah, wanita ini bisa menemukan dungeon tersembunyi. Kim pun berkata, maaf, aku rasa bercandaanku sudah kelewatan. Kau juga perlu belajar tentang item itu lebih dalam kan? Berarti cuma ada satu cara. Ayo kita cari dungeon tersembunyi bersama-sama. Aku akan membantumu. Dan kemudian scene beralih. Diperlihatkan Nara yang sedang berada di kamarnya. Dan ditawari makanan oleh Yuna. Tapi sepertinya dia tidak mau makan. Dia telah membawakan makanannya. Namun dia sepertinya tidak tertarik dengan makanan tersebut. Aku membawa jokbal loh. Bukankah kau menyukai ini? Aku bahkan membawa soju. Ya udah deh, aku makan sendiri saja. Nara berkata, apa kau pikir itu adalah masalahnya sekarang? Dari mana saja kau ini? Bagaimana bisa kau meninggalkanku begitu saja di sana? Bangunannya juga hancur dan semuanya kacau. Mereka pun bertengkar ya guys. Dan Yuna pun berkata, apa kau sudah tenang sekarang? Sepertinya dia telah tenang. Nara bertanya terus, sekarang apa yang akan kau lakukan untuk mendapatkan uang? Arena pertarungan itu sudah tidak ada. Apa kau mau mulai persiapan daftar kerja di guild bareng diriku? Dia pun menjawab, tidak. Aku ingin coba cari dungeon tersembunyi lagi. Aku akan pulang larut malam untuk kedepannya. Nara pun bertanya, kenapa kau kembali lagi ke sana? Tapi yang lebih penting bagaimana bisa? Yuna menjawab dengan dungeon roulette. Nara berkata, bukan itu maksudku. Kau kan sudah tidak punya afiliasi. Lalu bagaimana kau bisa masuk? Dia menjawab, aku sudah menyelesaikan masalah itu. Kim Dongju bilang kalau dia akan membantuku. Nara pun bertanya-tanya, apa maksudmu? Apakah maksudmu Kim Dongju yang peringkat S itu? Hyuna menjawab, ya betul sekali. Kau bisa langsung mengenalnya hanya dari namanya saja ya. Tapi kau terlihat tidak mengenalnya waktu dia duduk di sebelahmu. Nara berkata, apa kau main-main denganku? Lagi pula kenapa orang seperti dia ada di arena pertarungan underground? Dan pria di sebelahmu itu benar-benar terlihat seperti orang tua tahu, bisa saja orang itu lagi nyamarkan. Dan dia pun langsung menunjukkan wajah Kim Dongju yang asli di handphonenya. Dia pun terlihat terkejut serius. Bagaimana bisa kau kenal dengan orang seperti itu? Dia pasti jauh lebih tua juga kan? Kau tahu Guild Rebellion? Dia adalah anggota dari guild itu. Yuna pun berkata, itu beneran dia. Tunggu dulu. Jadi dia adalah anggota dari Guild Rebellion. Nara pun sangat terkejut. Jadi orang tua itu beneran dia. Bagaimana mungkin? Yuna pun menjawab, katanya dia pakai item yang bisa mengubah penampilannya. Nara benar-benar sangat terkejut mendengarnya. Apa-apaan dia itu? Seharusnya kau memberitahuku dari awal. Aku jadi banyak ngomong sembarangan kan? Yuna menjawab, tidak apa-apa. Dia juga tidak peduli kok. Nara pun menjawab, sekarang aku jadi tidak berani minta gabung ke guild itu. Dia pun bertanya, memangnya apa yang begitu hebat tentang Guild Rebellion? Nara menjawab, guild itu jelas hebat. Kalau kau masuk ke Guild Rebellion, kau tidak akan mengkhawatirkan uang lagi. Fasilitas mereka juga sangat luar biasa. Guild Rebellion adalah guild yang didirikan oleh salah satu dari hanya 2 orang peringkat S di seluruh dunia. Dari 8 orang peringkat S yang ada sekarang, 3 diantaranya bergabung di dalam guild ini. Dan karena kekuatannya yang luar biasa, guild ini punya pengaruh setara dengan negara. Sederhananya, Guild Rebellion adalah guild terbaik di dunia. Untuk masuk ke sana saja peluangnya itu 1 banding 1000. Yuna pun hanya santai dan memakan makanannya. Dan sepertinya tidak peduli. Kemudian diperlihatkan di keesokan harinya. Dia yang bertemu dengan Kim. Dan terus menatapnya. Dia pun bertanya-tanya, ada apa? Hyuna menjawab, ternyata kau adalah anggota Guild Rebellion ya. Dia berkata, bagaimana kau bisa mengetahuinya? Padahal aku ingin merahasiakan ini darimu. Dan kenapa kau membawa itu? Yuna menjawab, bukankah kita akan masuk ke dalam dungeon? Kim berkata, nanti juga kau akan tahu setelah kau masuk. Ayo kita pergi sekarang. Yuna terlihat kesal. Apa-apaan kau ini? Kau kan bisa langsung memberitahuku sekarang juga.
Namun Kim tidak peduli dan berkata cepatlah ikuti aku. Oh iya satu lagi jangan sampai kau lengah. Karena dungeon ilegal itu jauh lebih berbahaya dari yang kau kira. Dan di hadapan mereka telah terdapat pintu masuk dungeon. Dan terlihat di sana ada monster yang telah menunggu mereka. Dan langsung dihabisi dengan sangat mudah. Yuna berkata kau bilang kita harus tetap waspada. Tapi ini sama sekali bukan ancaman. Kim berkata kau sungguh percaya omong kosong itu ya. Kebanyakan dungeon ilegal hanya diisi monster peringkat D ke bawah. Yuna pun terlihat kesal. Oh begitu ya. Kau pasti akan mampus nanti. Apa dungeon peringkat rendah seperti ini memang bisa jadi tempat munculnya dungeon tersembunyi? Dia menjawab tidak. Masalah. Kebanyakan dungeon tersembunyi memang ditemukan di tempat-tempat seperti ini. Itulah sebabnya kita mencarinya kemana-mana. Legal maupun ilegal. Perisai itu mengganggu. Simpan saja di inventormu ya. Kim berpikir dia jelas sedang pura-pura seolah baru saja naik ke peringkat A. Kim berkata kita bahkan belum menemukan dungeonnya. Tapi makhluk itu sudah muncul. Terlihat di bawahnya ada bos monster peringkat E. Apa yang harus kita lakukan? Apa kita cari-cari sedikit lagi sebelum mengalahkan bosnya? Namun tiba-tiba Hyun A langsung menghabisi bos monster itu dengan satu kali serangan. Kenapa harus buang-buang waktu seperti itu? Kalau sampai sekarang belum muncul juga, berarti memang tidak ada. Ayo kita pergi. Aku tidak punya banyak waktu. Lebih baik langsung ke dungeon lain saja. Kemudian diperlihatkan Yuna yang mengingat kejadian waktu sebelumnya di dalam dungeon tersembunyi. Dia berusaha sekuat tenaga menahannya, dan meminta tolong kepada pacarnya. Tapi pacarnya malah menyuruhnya untuk mati saja menggantikannya. Bukankah itu alasan keluargaku mensponsori dirimu? Ia pun didorong oleh pacarnya, dan dia tiba-tiba terbangun. Ternyata itu adalah mimpi saja. Tapi dia sangat gemetaran mengingatnya. Apa-apaan ini? Bahkan sekarang dia muncul di mimpiku. Dia pun melihat marah yang telah tertidur nyenyak. Padahal sebagian dari kita bahkan susah tidur. Memang sekarang dia merendah demi bertahan hidup. Tapi suatu hari nanti, mungkin dia juga akan meninggalkanku. Menghabisinya memang selalu menjadi pilihan. Tapi bukan sekarang waktunya. Begitu aku menyelesaikan urusan di dalam tubuh ini, aku tidak perlu masuk dungeon lagi, atau terikat pada apapun itu. Saat waktunya tiba, dan tiba-tiba Nara bangun dan berkata kalau dirinya terlambat. Yuna bertanya kau mau pergi kemana? Dia ternyata ingin wawancara Guild Wajeon. Yuna pun berkata apakah mau aku beri tumpangan? Nara berkata apa kau bilang? Kau bahkan tidak punya mobil. Namun dia tiba-tiba sangat terkejut melihat mobil milik Kim Dongju. Kim pun berkata bukankah dia orang waktu itu? Apakah baik-baik saja? Nara pun bertanya-tanya kenapa kau ada di sini? Yuna berkata dia seumuran dengan kita. Santai saja ngomongnya. Kim terlihat kesal. Siapa yang memberimu hak untuk memutuskan itu? Nara pun tidak mengetahui apa yang harus aku lakukan. Dia sepertinya ingin minta maaf waktu itu. Kumohon ampuni nyawaku. Dia pun langsung pingsan. Dan diperlihatkan sepertinya mereka yang naik mobil bersama. Hyun A bertanya kau mau diturunkan di mana? Dia pun masih setengah sadar menjawab. Lampu merah di seberang jalan itu saja. Kim bertanya guild mana yang kau tuju tadi? Dia menjawab Guild Wajeon. Yuna berkata bukankah pemimpin guild mereka baru kembali dari dungeon tersembunyi? Kim berkata karena itu guild mereka berkembang pesat. Yuna bertanya kenapa tidak mencari dungeon bersama mereka. Dia pun menjawab aku tidak suka. Rasanya tidak cocok. Kemudian Yuna pun bertanya lalu apakah cocok denganku? Apakah cukup cocok? Sampai kau mau jari-jariku? Kim berkata, maksudku kita ini saling kerjasamakan. Yuna pun menjawab bukankah aku yang kerjasama denganmu? Mereka terlihat bertengkar ya guys. Nara pun hanya bisa berpikir tolong bertengkarnya nanti saja setelah aku pergi. Dan kemudian terlihat beberapa saat, mereka yang telah sampai di sebuah tempat. Ada dua orang yang sedang penjaga pintu masuk dungeon. Penjaga itu bertanya, kau datang juga? Kim bertanya bagaimana status dungeonnya. Penjaga itu pun berkata kalian bisa langsung masuk. Yuna bertanya-tanya siapa mereka itu sebenarnya. Ternyata mereka adalah anggota guild yang mengelola tempat ini. Hanya karena ini dungeon ilegal. Apa kau pikir tak ada yang mengurus? Yuna pun berkata apakah kau mau kulaporkan biar ditangkap? Kim menjawab tidak bisa. Kau juga bakal kena masalah. Yuna pun menjawab kalau begitu masuklah barang pemimpin guild Hwajeon. Namun sepertinya dia tidak mau. Yuna berkata ya sudahlah ayo masuk saja. Kita cari cepat dan jalan masing-masing. Dan mereka pun hanya melihatnya saja. Karena dia terlihat cantik. Kim memarahi mereka berdua. Apa yang kalian lihat bocah-bocah? Tetap awasi di luar dan jaga saja. Yang benar saja apanya yang lucu. Baiklah ayo masuk dan mulai pencarian hari ini. Hyun A pun bertanya-tanya kenapa lama sekali. Aku hanya ingin cepat selesai. Namun dia sepertinya merasakan sesuatu dengan itemnya. Kenapa ini tiba-tiba terjadi? Apa aku hanya berhayal?
mimpi semalam juga terlihat aneh. Apa aku harus benar-benar mencabut cincin ini? Kim pun tiba-tiba datang dan berkata, apa yang kau lakukan di sana? Yuna langsung memarahinya. Kenapa kau lama sekali, apakah kau mau mati ya? Kim pun minta maaf, dan berpikir dia berlaga seperti bos besar. Dan Yuna pun terlihat masih memikirkan hal sebelumnya, dan berpikir aku masih harus mengumpulkan lebih banyak informasi, walaupun ku paksa keluar. Apa yang ada di tubuhku tidak akan hilang begitu saja. Aku tidak punya pilihan selain cepat menemukan dungeon tersembunyi. Dan 1 bulan kemudian diperlihatkan di sebuah tempat. Ada banyak monster burung yang sangat besar dan banyak. Monster itu akan menyerang Yuna, namun dapat dihabisi dengan sangat mudah. Dia menghabisinya sekaligus dengan kecepatan tinggi. Begitu juga dengan Kim. Dia berpikir kalau gadis itu terlihat terlalu agresif hari ini. Apa terjadi sesuatu? Yang jelas hari ini pun aku tidak menemukannya. Dia pun berkata, ayo kita. Belum selesai mengatakannya tiba-tiba Hyun-A langsung berbalik dan menyerang Kim. Namun serangan itu dapat ditangkis dengan sangat mudahnya. Kenapa kau tiba-tiba berlaga seperti ini? Apakah kau menantangku? Yuna terlihat sangat marah ya guys. Apa kau mencoba menguji kekuatanmu dengan melawanku? Baiklah kalau begitu aku tidak akan menahan diri. Dia langsung menghempaskan Yuna. Dia pun mundur ke belakang. Namun tiba-tiba Yuna tersadar. Dia terlihat bertanya-tanya apa itu tadi sebenarnya. Kim berkata kau terlihat lelah. Istirahat saja di sini sebentar. Biar aku yang urus bosnya. Dan dia pun meninggalkan Yuna. Dan dia pun terlihat kebingungan apa yang dilakukannya. Apa yang baru saja aku lakukan. Apa menemukan dungeon tersembunyi. Adalah langkah yang tepat. Semakin lama berlalu, tubuhku terasa semakin aneh. Seperti benda ini sedang mencoba mengambil alih. Apa yang harus aku lakukan? Dan terlihat malam hari di rumah Nara. Yuna sepertinya baru saja pulang. Dia pun bertanya-tanya kenapa wajahmu begitu. Ada apa? Dia ternyata ditolak lagi hari ini. Nara bertanya kenapa mencari pekerjaan susah sekali belakangan ini. Bagaimana denganmu? Dia menjawab aku juga gagal terus. Sudah 1 bulan. Dan masih belum ada kemajuan. Ayo kita makan saja. Apakah kau punya soju di rumah? Ternyata Yuna membawa jokbal. Itu adalah makanan dari kaki babi yang dipanggang ya guys. Dan soju adalah minuman beralkohol terkenal dari Korea Selatan. Mereka berdua pun minum bersama. Nara terlihat sudah mabuk, dan terus mengoceh tentang pekerjaan yang dicari sangat sulit. Apa karena aku hanya seorang buffer atau support ya guys? Dan peringkat C, hidup ini benar-benar tidak adil. Kenapa dari semua hal aku malah awaken sebagai seorang support? Namun, Yuna berpikir aku harus mencari dungeon tersembunyi besok. Nara berkata aku juga ingin menjadi lebih kuat. Yuna pun berkata bukannya itu hanya menghabisi monster dan meningkatkan status. Nara berkata kau berkata seolah itu mudah sekali. Dan aku bahkan bukan seorang damage dealer. Yuna menjawabnya kalau begitu tidak ada yang bisa kau lakukan. Nara pun terus berkata ini tidak adil. Bagaimana kau bisa menjadi sekuat itu? Apa itu karena item yang kau dapat dari dungeon tersembunyi itu? Pasti menyenangkan. Mungkin aku harus ikut hunting dungeon tersembunyi bersamamu. Namun terlihat wajah Yuna yang berubah seketika. Menyenangkan katamu. Kau pikir aku suka berada dalam situasi ini? Nara berkata kalau saja aku bisa menemukan item bagus sepertimu, aku bisa masuk guild dalam waktu singkat. Kenapa aku tidak bisa seberuntung dirimu? Lagi-lagi Yuna teringat masa lalunya. Saat dia berada di dalam dungeon tersembunyi dan berkata, beruntung katamu, maksudmu dikelilingi oleh kawanan mantis. Tidak bisa mati, dan dimakan hidup-hidup berulang kali. Aku tidak menjadi kuat karena aku beruntung. Aku menjadi kuat karena itu satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Kau berbicara tanpa tahu apapun. Haruskah aku menghabisinya sekarang juga? Sepertinya Yuna terlihat sangat marah ya guys. Tapi dia masih menahan dirinya. Nara berkata dengan begitu mungkin aku tidak akan dipandang rendah. Aku mungkin akan menghasilkan banyak uang seperti hunter lainnya. Yuna berkata kau bilang aku beruntung. Kurasa, rasa bersalahmu sudah hilang sekarang ya. Kalau kau bicara omong kosong seperti itu lagi, akan kuhabisi. Dia pun terlihat ketakutan tunggu dulu. Bukan itu maksudmu. Dan Yuna pun bertanya lalu apa maksudmu? Dia langsung meminta maaf kepada Yuna. Aku mabuk dan hilang kendali sesaat. Apa-apaan yang baru saja aku katakan padanya. Dia nyaris tidak selamat dari sana. Bagaimana kalau dia tiba-tiba memutuskan untuk menghabisiku? Dia pun terus meminta maaf kepada Yuna. Dan berkata bisakah kita pura-pura aku tidak pernah mengatakannya. Aku benar-benar mengacaukannya. Dia ketakutan dan sampai gemetaran. Yuna pun akhirnya tenang dan berkata dalam hati. Lagi pula dia juga tidak benar-benar tahu. Wajar saja kalau dia penasaran. Dia pun berkata ayo kita habiskan saja makanannya. Tapi jangan pernah mengatakan hal seperti itu lagi. Dan Nara pun langsung mengerti.
Yuna bertanya kepada Nara, kau tahu aku hampir mati di sana kan? Tapi di saat yang sama, aku menemukan cincin ini. Nara berkata, jadi maksudmu kau bertahan hidup karena cincin itu ya? Dia pun menjawab, cincin ini tidak punya kemampuan praktis seperti itu. Seperti yang kau bilang tadi, hanya ada satu cara untuk menaikkan statusmu, yaitu menghabisi monster sebanyak-banyaknya, sampai kau tidak bisa menghitungnya. Dia pun sangat terkejut dan berkata, tunggu dulu, itu tidak masuk akal. Kau seorang tank. Bagaimana caramu menghabisi semua mantis itu? Dan lebih dari itu, kau keluar tidak lama setelah kami menutup gerbangnya. Kau bilang kau menjadi kuat dalam waktu sesingkat itu. Apa sebenarnya yang terjadi padamu di dalam sana? Dan sepertinya Yuna akan menceritakan semuanya. Aku mati berkali-kali, ribuan kali, mungkin puluhan ribu kali. Bahkan saat lenganku tercabik-cabik, saat kepalaku terpenggal, aku terus hidup lagi. Jujur saja, aku benar-benar berharap bisa mati. Dan Ara pun bertanya, aku bahkan tidak paham apa yang kau bicarakan. Kau mati berkali-kali. Yuna pun menjawab, aku tahu itu sulit dipercaya, tapi aku hanya mati berkali-kali dan terus menghabisi monster. Begitulah caraku menjadi sekuat ini. Dulu aku sangat marah sekali. Aku tidak ingin menjadi kuat. Aku tidak peduli dengan item langka. Aku hanya tidak mengerti kenapa aku harus melewati semua rasa sakit itu. Dan kemudian saat aku keluar, waktu di luar bahkan belum berjalan. Kalian semua masih di sana, seolah tidak ada yang berubah. Begitulah caraku menjadi kuat. Nara sangat terkejut mendengarnya. Dan kemudian Nara pun berpikir, jadi dia di sana, di tempat itu sendirian. Aku tidak tahu, aku bahkan tidak menyadarinya. Kalau itu benar, aku tidak paham. Yuna menjawab, kau tidak harus memahaminya. Cukup tahu saja kalau hal itu yang terjadi. Nara pun bertanya, kenapa kau menyelamatkanku dan tidak menghabisiku? Kalau aku tahu kau akan berakhir seperti itu. Seharusnya aku menghentikan mereka saat menutup gerbangnya. Dia pun terlihat menyesal dan menangis. Namun Yuna malah tertawa, dan berkata, jangan salah paham. Aku menyelamatkanmu bukan karena kau pantas ku selamatkan. Aku cuma refleks. Jadi, namun tiba-tiba Nara pun menangis dan meminta maaf. Yuna pun berkata, kenapa kau menangis? Dan mereka berdua pun malah saling mengejek, ya guys. Dan kemudian scene beralih. Diperlihatkan Kim yang berkata, apa aku pernah mendapat permintaan maaf dari orang lain katamu? Tentu saja pernah. Yuna pun bertanya, benarkah? Siapa orangnya? Dan di belakang Yuna telah terdapat monster yang akan menyerangnya. Kim menjawab, keluarga atau orang-orang di sekitarku. Memangnya kau belum pernah? Yuna dapat menghabisi monster itu dengan sangat mudah, ya guys. Dia berkata, saat aku masih kecil. Mungkin sekali atau dua kali. Kim berpikir, hidupmu cukup berat juga ya. Yuna menjawab, kupikir aku akan menghabiskan hidupku menjadi pihak yang meminta maaf. Dia pun teringat saat Nara berusaha mencoba untuk tidak menutup gerbang. Dan teringat saat dia meminta maaf. Aku tidak pernah menduga akan menerima permintaan maaf dari seseorang seperti itu. Dia bahkan bukan orang yang seharusnya meminta maaf. Tetapi tetap saja, rasanya seperti, untuk pertama kalinya, seseorang benar-benar menganggapku. Ini adalah hal baru bagiku. Kim pun bertanya, apakah kau sedang membicarakan Nara? Yuna pun berkata, iya, memangnya kenapa? Kim menjawab, berhentilah menindasnya. Kemudian terlihat di sebuah apartemen, Kim berkata, Yuna terlihat normal hari ini. Dia tidak membuat keributan karena tidak menemukan dungeon tersembunyi. Apa? Ini berkat Nara. Kalau aku membawanya ke dalam dungeon lain kali, mungkin aku bisa mengontrol Hyuna. Tapi menambah jumlah anggota hanya akan meningkatkan kemungkinan ketahuan oleh orang-orang yang berbahaya. Namun dia tiba-tiba terkejut dan bertanya-tanya, apa ini? Kenapa ada gorila di sini? Dan diperlihatkan seorang yang berkata, dari mana saja kau? Dia terlihat marah. Kim berpikir, kalau kakak sampai tahu aku sedang mencari dungeon tersembunyi, 100% aku pasti akan mati. Dia pun berkata, ayolah. Kau kan bukan ibu. Kakak perempuannya menjawab, aku mendengar segalanya saat perjalanan pulang. Kau bolos kerja dan bermain-main saat aku sedang pergi keluar kota kan? Kim menjawab, aku cuma mengunjungi black market setelah sekian lama. Aku ingin tahu apakah ada item baru di sana. Kakaknya berkata, hanya untuk mengkonfirmasi. Kau tidak sedang mencari dungeon tersembunyi saat aku tidak ada kan? Kim menjawab, tentu saja. Aku sedang tidak mencarinya. Namun kakaknya langsung memukulnya. Karena Kim berbicara dengan kasar. Dia pun terlihat kesakitan. Dan berkata, kapan aku berbicara tidak sopan kepadamu? Dasar gorila. Pun langsung menendang kakaknya. Mereka berdua pun bertarung. Jaga sopan santunmu di depan kakakmu ini. Apa kau tahu? Berapa kali ketua guild memarahiku karena kau sering menghilang? Jujurlah. Aku hanya akan sedikit menyiksamu. Dia menjawab, sudah kubilang aku tidak main-main.
Kakaknya berkata kalau begitu apa yang kau lakukan sebenarnya? Dia pun menjawab kencan. Dia berpikir. Maafkan aku Yona. Aku harus meminjam namamu untuk hal ini. Kakaknya sangat terkejut. Apa kau sudah tidak waras? Bagaimana kau bisa bertemu seorang gadis? Kim berkata apa kau harus mengatakan itu pada adikmu sendiri? Dia pun menjawab maaf. Hanya saja kebohonganmu itu menggelikan. Di mana kau bertemu dengannya? Dan Kim menjawab, kau menyebalkan sekali. Aku pergi menonton pertarungan ilegal bulan lalu, disitulah aku bertemu dengannya. Dan dia adalah tipeku. Aku sedikit berbincang dengannya. Dan sekarang kami sedang berkencan. Kakaknya pun seperti tidak percaya. Kau sedang tidak berhalusinasikan. Apa yang dia lakukan di tempat seperti itu? Apa dia berbahaya? Dan Kim menjawab tidak. Dia hanya seorang hunter peringkat C. Saat ini tidak berafiliasi dengan guild manapun. Dia baru saja berhenti dari pekerjaannya dan bilang kalau dia ingin istirahat sebentar. Dengan begitu dia bisa menghabiskan waktunya denganku. Jadi kita sedang PDKT sekarang. Dia pun berpikir Yuna maafkan aku. Tapi saat ini aku harus selamat. Kakaknya bertanya PDKT katamu. Apa kau punya waktu untuk itu? Apa kau tidak akan bekerja? Kim menjawab astaga kau ini benar-benar cerewet sekali. Aku kerja. Aku bilang aku akan kerja. Kakaknya berkata apa maksudmu? Kau sudah mengatakan itu ratusan kali. Berhati-hatilah ketua guild sudah hampir meledak karenamu. Dan Kim pun berpikir. Apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku bersembunyi dulu untuk sementara? Hanya ada satu alasan kenapa kakak sampai menceramahiku seperti ini. Karena kami kekurangan anggota party dungeon. Kemudian diperlihatkan di dalam dungeon. Ada seseorang yang sedang dikeroyok oleh para monster. Dia menyuruh teman-temannya agar semuanya tetap di posisinya masing-masing. Saat dia memberi sinyal. Namun tiba-tiba Kim dan kakaknya langsung berlari dan menghabisi para monster itu. Mereka berdua pun terlihat saling bersaing untuk mengalahkan paling banyak monster. Teman-temannya pun hanya melihatnya saja. Normalnya kau akan mengikuti perintah pemimpin di dalam dungeon. Tapi aku dan kakakku mengabaikannya. Dan malah bertarung satu sama lain. Seperti yang bisa kalian lihat, kami menyebabkan banyak masalah. Dan akhirnya, para anggota guild tidak mau bergabung bersama kami. Kemudian kembali ke waktu sekarang. Kakaknya bertanya apa tidak ada yang cocok. Kita sudah mencoba untuk menemukan seorang yang cocok di perekrutan berikutnya. Kim berkata apa kita harus pergi sejauh itu? Tidak bisakah kita menarik beberapa pemula? Kakaknya bertanya. Apa seorang pemula bisa mengatasi kita? Kim pun berkata benar juga. Tapi aku akan coba mencarinya. Dan kakaknya bertanya bagaimana jika dengan wanita kencanmu itu? Kim terlihat terkejut. Apa kakak sudah tidak waras? Kenapa harus dia? Dan kakaknya bertanya kenapa kau terkejut? Lagi pula dia juga hunter kan, dan tidak bergabung dalam guild manapun. Dan lagi, bukankah bagus kalau bisa pacaran dengan partner dungeon? Kalian kencan saja di dalam sana, tidak usah memperdulikanku. Mau kalian bermesraan? Atau tidak? Aku tidak peduli. Aku hanya harus menghabisi lebih banyak monster darimu. Hanya saja, membayangkan hal itu juga sudah sangat menyenangkan. Kira-kira berapa banyak yang bisa aku tebas kali ini? Kim terlihat ketakutan melihat mata kakaknya. Kenapa matamu seperti itu? Dan kakaknya bertanya, jadi di mana dia tinggal? Makanan apa yang dia sukai? Kapan kita harus mengadakan pertemuan keluarga? Kim benar-benar sangat terkejut, dan berpikir gorila ini sudah kehilangan kewarasannya. Kemudian diperlihatkan Nara yang baru saja pulang, dia berkata aku benar-benar tidak mau pulang. Tidak kusangka akan tiba saat di mana aku mengucapkan hal ini. Dia pun teringat dengan Yuna sebelumnya. Kemarin sangat kacau. Aku memang sudah meminta maaf karena cerita Yuna mengejutkanku, tapi tetap saja, menemuinya secara langsung terasa canggung. Apa yang bisa aku lakukan? Dia tidak punya tempat lain untuk dituju sekarang. Setidaknya aku harus memperlakukannya dengan baik, sebagai bentuk permintaan maaf yang paling dasar. Aku benar-benar lelah. Yuna pun menyambutnya. Kau sudah pulang Nara. Dia pun terlihat terkejut melihat Yuna, dan berkata apa yang kau lakukan di rumah sepagi ini. Dan dia menjawab aku menunggumu. Karena aku akan pindah. Nara terkejut dan berpikir apa-apaan ini. Bukankah dia bilang tidak punya tempat tujuan? Dan diperlihatkan beberapa waktu yang lalu, Yuna terlihat sedang berpikir. Ini benar-benar membuatku tidak waras. Aku tidak menemukan dungeon tersembunyi lagi hari ini. Jika aku setidaknya punya petunjuk soal cincin ini, mungkin akan lebih baik. Tapi aku sama sekali tidak punya apa-apa. Dan tubuhku semakin aneh. Hari ini memang tidak terjadi apapun. Tapi siapa yang tahu kapan hal itu akan terjadi lagi? Mungkin karena cincin ini, di dalam dungeon masih aman. Tapi kalau itu terjadi di luar, aku benar-benar celaka. Di luar dungeon, tempat yang paling sering ku tinggali adalah Nara. Dan kemudian Nara berkata rumah kita ya.
Yuna menjawab. Benar sekali, makanya aku akan pindah. Nara pun berkata kedengarannya agak berlebihan. Tapi baiklah aku mengerti. Kapan kau berencana pindah? Apa kau sudah dapat tempat? Dia menjawab belum. Aku baru akan mulai mencari. Mungkin butuh waktu sekitar 2 minggu. Nara berkata benarkah? Tapi kau pintar sekali memasaknya ternyata. Apa benar ini semua yang kau buat? Dan dia pun menjawab iya benar sekali. Selama ada bahan, aku bisa masak apapun. Aku agak khawatir karena sudah lama tidak memasak. Dulu aku masak setiap hari waktu tinggal bersama Hyun Chen. Yuna tiba-tiba berkata semoga dia membusuk di neraka. Dia kan sudah mati. Nara pun terkejut mendengar hal itu. Karena itu benar-benar serangan mendadak. Kau membuatku tersedak. Namun dia tiba-tiba mendapatkan sebuah pesan masuk. Dan sedikit terkejut. Yuna pun bertanya ada apa. Dan ternyata dia lulus ujian pertama. Dia lulus di Guild Pahyok. Dia pun terlihat sangat senang. Tolong biarkan aku lolos juga di tahap kedua. Kalau aku lolos, bahkan. Jadi anjingmu tidak masalah. Yuna bertanya kapan tahap keduanya. Dia pun menjawab 3 hari lagi. Untuk ujiannya, kami akan membuat tim dengan peserta yang lolos tahap pertama, dan masuk ke dungeon bersama-sama. Tapi sebelumnya, akan ada pelatihan 1 malam 2 hari yang dimulai besok. Aku merasa luar biasa. Ayo kita berpesta malam ini. Bawa keluar minumannya. Yuna pun berkata ayo kita minum sampai tumbang. Dan waktu pun telah berlalu. Nara pun sepertinya telah mabuk. Dia berkata rasanya senang. Sekali, beginilah rasanya hidup. Aku benar-benar senang. Dia terlihat sangat mabuk berat. Namun tiba-tiba Nara seperti tersadar dan terdiam. Dia bertanya menurutmu apa aku akan baik-baik saja? Yuna menjawab, apakah kau sedang mencari pujiannya? Nara pun berkata tidak bukan begitu. Baiklah, apa sih yang sebenarnya aku harapkan darimu? Yuna berkata jadi dirimu sendiri saja. Waktu kau masih di Guild Hanshin, semua orang bilang kau hebat. Kau sudah lolos tahap pertama, apalagi yang perlu ditakutkan. Dan Yona tiba-tiba mendapatkan pesan. Dia pun mengecek handphone miliknya. Siapa yang mengirim aku pesan tengah malam begini? Ternyata itu adalah Kim Dongju. Dia menawari apakah kau ingin bergabung dengan Pahyok. Dia pun menjawab pesannya dengan jari tengah mungkin ya guys. Tidak terlihat jelas itu. Dan dia berkata kenapa tidak langsung saja membawaku ke dungeon tersembunyi. Kenapa harus ke dalam guild? Dan di keesokan harinya, diperlihatkan Kim dan juga kakaknya. Dia sepertinya menghampiri Yuna dan memperkenalkan dirinya. Aku adik perempuannya Kim Dongju. Nih Mimin bingung guys tadi bilangnya kakaknya sekarang adiknya. Oke kita ikutin aja teksnya ya guys. Aku sering mendengar cerita tentangmu. Yuna berpikir, kenapa dia bicara tentangku? Dan kenapa juga adiknya mencariku? Dan Kim terlihat memohon agar Yuna diam saja. Adiknya pun berkata ini bukan semacam cinta saudara yang aneh. Aku hanya ingin melihatmu secara langsung. Kau adalah orang pertama yang menolak tawaran perekrutan dari Pahyok. Jadi aku datang untuk memberikan tawaran resmi. Apa kau mau bergabung dengan kami?